Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada power. Power adalah kekuatan ibu dalam mengejan. Ini berhubungan dengan kontraksi rahim. Kekuatan mengejan akan membantu mempermudah keluarnya janin. Namun, jika faktor ini tidak dimiliki, upaya yang dilakukan adalah memberikan oksitosin yang menginduksi rahim untuk berkontraksi lebih kuat. Sebelum menjelang waktu persalinan, sebaiknya ibu melakukan upaya stimulasi kontraksi rahim dengan bergerak atau dengan melakukan hubungan seks untuk lebih mempermudah persalinan. Kemudian yang kedua ada passage yang akan dijelaskan oleh Nadia. Passage atau jalan lahir terdiri dari jalan lahir keras atau tulang dan jalan lahir lunak atau dasar panggul. Yang harus dinilai yaitu 1. Kelainan karena gangguan pertumbuhan panggul, kelainan tulang atau sendi panggul, kelainan tulang belakang, dan kelainan anggota gerak bawah. Selanjutnya jalan lahir. Di sini ada beberapa bagian, yaitu bagian keras, yaitu terdiri dari os coxae, os ilium, os ischium, dan pubis, os sacrum, dan os coccygeus. B. Bagian lunak atau otot-otot dasar panggul bagian luar. Ada musculus sphincter ani externus, musculus bulbocavernosus yang melingkari vagina, musculus parinea transversa superficialis, dan disinilah beberapa panggul, yaitu ada ginekaloid, antoploid, android, dan plateploid. Pada wanita 70%-nya berbentuk ginekaloid. Selanjutnya bidang Hodge. Hodge 1 dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promotorium. Hodge 2 sejajar dengan Hodge 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Hodge 3 sejajar Hodge 1 dan 2 setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Hodge 4 sejajar Hodge 1, 2, 3 setinggi os coccygeus. Saya Putri Mega Saripah. Di sini saya akan menjelaskan tentang passenger. Passenger yaitu terdiri dari janin, plasenta, dan air ketuban. Yang pertama adalah janin. Bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Posisi dan besar kepala dapat mempengaruhi jalan persalinan. Kepala ini pula yang paling banyak mengalami cedera pada persalinan, sehingga dapat membahayakan hidup dan kehidupan janin kelak. Biasanya kepala janin sudah lahir, maka bagian-bagian yang lain akan ikut mengeluarkannya. Ukuran kepala janin, lingkar kepala waktu lahir 33-35 cm. Besarnya lingkaran kepala waktu lahir lebih besar dari lingkaran dada. Pada umur 1 tahun menjadi 43 cm sampai 45 cm. Pada umur 12 tahun menjadi 49 cm. Pada umur 10 tahun menjadi 53 cm. Dewasa 55 cm. Pertumbuhan tulang kepala mengikuti pertumbuhan otak. Juga terdapat bagian-bagian otak. Tulang tengkorak janin, bagian muka, dan tulang dasar tengkorak, basis krani, terdiri dari tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang rahang pipi. Bagian tengkorak yaitu tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang belakang kepala. Sutura sagittalis, sutura coronaria, sutura lamboidea, sutura protalis, dan sela dahi, ubun-ubun, pentenater, ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, sikut, vertex, occiput. Juga terdapat ukuran diameter, ukuran sirkumferensia atau keliling, dan planum atau bidang. Dan di sini juga terdapat bagian-bagian tengkorak kepala. Ini ada postur janin dan rahim, yaitu terdiri dari sikap, letak, presentasi, bagian terbawah, dan posisi. Terdapat sikap janin ada fleksi, defleksi, dan ekstensi.
Plasenta terbentuk bundar atau oval. Biasanya plasenta akan terbentuk lengkap pada kehamilan kira-kira 16 minggu. Di sini juga terdapat bagian-bagian plasenta. Yang pertama yaitu ada bagian janin atau fetal portion. Dan kedua bagian maternal atau maternal portion. Dan ketiga yaitu ada tali pusat. Di sini adalah bagian-bagian plasenta. Air ketuban. Volume air ketuban pada kehamilan cukup bulan kira-kira 1000 sampai 1500 cc. Asal air ketuban, kencing janin, transudasi dari ibu, sekresi dari epitel amnion, dan asal campuran atau mixed origin. Manfaat air ketuban untuk proteksi janin, mencegah perlekatan janin dengan amnion agar janin dapat bergerak dengan bebas. Regulasi terdapat panas dan perubahan suhu, menambah suplai cairan janin dengan cara ditelan atau diminum yang kemudian dikeluarkan melalui kencing ibu hamil tersebut. 3. Perubahan psikologis. 1. Perubahan psikologis skala 1, fase laten. Pada fase ini, biasanya ibu merasa lega dan bahagia karena masa kehamilannya akan segera berakhir. Namun, pada awal persalinan, wanita biasanya gelisah, gugup, cemas, dan khawatir berhubungan dengan rasa tidak nyaman karena kontraksi. Fase aktif. Saat kemajuan persalinan sampai pada fase kecepatan maksimum, rasa khawatir ibu meningkat. 2. Perubahan psikologis skala 2 dan 3 persalinan tergantung pada persiapan dan bimbingan antisipasi yang ia terima selama persiapan menghadapi persalinan. Dukungan yang diterima wanita dari pasangannya, orang terdekat lain, keluarga, dan pemberi perawatan, lingkungan tempat wanita tersebut berada, dan apakah bayi yang dikandungnya merupakan bayi yang diinginkan atau tidak. Faktor psikologis, ketakutan, dan kecemasan sering menjadi penyebab lamanya persalinan, sehingga HIS menjadi kurang baik, pembukaan menjadi kurang lancar. Perasaan takut dan cemas merupakan faktor utama yang menyebabkan rasa sakit dalam persalinan dan berpengaruh terhadap kontraksi rahim dan dilatasi serviks sehingga persalinan menjadi lebih lambat. Yang keempat ada psikian atau penolong. Untuk mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin, dalam hal ini proses tergantung dari kemampuan skill dan kesiapan penolong dalam menghadapi proses persalinan.